ternyata coklat dapat dibuat dari kelapa sawit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Naisha Kanidar Junaid dari kelas SMBPA Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. So, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua mengenai proses pengolahan produk turunan dari kelapa sawit. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya ya. Pada dasarnya, kelapa sawit memproduksi dua jenis minyak. Yang pertama, minyak kasar atau disebut dengan crude palm oil yang disingkat dengan CPO, dan yang kedua, minyak inti sawit yang disebut dengan palm kernel oil atau disingkat dengan KPO. Kedua produk tersebut kemudian diproses lebih lanjut hingga akhirnya menghasilkan berbagai macam produk yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit berupa coklat, margarin, minyak goreng, kosmetik, biodiesel, dan lain sebagainya. Namun, di sini aku bakal bahas proses pengolahan produk turunan kelapa sawit berupa coklat. Coklat memang sangat populer di seluruh dunia dan disukai dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Termasuk aku sendiri juga salah satu pencinta coklat. Selama ini yang diketahui banyak orang mengenai bahan utama pembuatan coklat berasal dari tanaman kakao. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi, ternyata coklat dapat dibuat dari kelapa sawit loh. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya ya. Sumber lemak biasa digunakan untuk pembuatan coklat. Mentega biji kakao atau lemak khusus yang diperoleh dari lemak khusus minyak nabati biasanya disebut dengan CBE. Nah, dari CBE ini diolah menjadi cocoa butter substitute atau disingkat dengan CBS, yang merupakan bahan dasar pembuatan coklat kelapa sawit. CBE setara dengan mentega kakao dan mentega kakao pengganti CBS. CBE diformulasikan menggunakan fraksi tengah kelapa sawit dan lemak eksotis lainnya. CBE ini juga berasal dari minyak inti sawit olahan dan sangat cocok untuk pelapisan minyak inti sawit yang dapat difraksinasi untuk memberikan zat warna inti sawit dengan sifat fisik yang mirip dengan mentega kakao untuk melapisi dan mencetak coklat. Non-lauric CBS terbuat dari bahan seperti biji kapas, sawit, dan minyak kacang tanah. Kemudian minyak tersebut terhidrogenasi untuk membuat lemak coklat polos yang lebih keras. Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan coklat kelapa sawit menggunakan bahan seperti gula, susu coklat yang mengandung gula pasir, full cream, susu bubuk cocoa mass, 15% cocoa butter, dan 5% CBE. Pada pasta coklat, kakao dihilangkan. Warna pastel pada coklat pada dasarnya itu berwarna putih dan biasanya dapat ditambahkan warna sedikit agar lebih menarik. Kemudian kita masuk ke proses yang pertama, yaitu proses premixing atau proses pra-pencampuran. Pada proses pencampuran, menggunakan bahan baku seperti gula, cairan kakao, dan susu bubuk. Kemudian dicampurkan dengan kadar lemak yang disesuaikan pada kisaran 26% sebelum coklat dihaluskan. Tahap yang kedua yaitu tahap refining. Pada proses refining sangat penting untuk memperbaiki pasta coklat dan mendapatkan kelembutan sesuai yang kita inginkan. Proses refining ini menggunakan alat roll refiner. Kemudian pada proses ini, massa diturunkan sampai 80% distribusi ukuran partikel antara 20-30 mikron. Kemudian proses yang ketiga. Proses yang ketiga yaitu proses couching. Proses couching adalah proses penentuan untuk menghasilkan coklat yang berkualitas baik karena terjadi perubahan fisik dan kimia untuk mengembangkan rasa coklat dan sifat aliran pada coklat. Selama couching, kontrol suhu yang baik adalah 60 derajat Celcius untuk coklat polos dan 50-65 derajat Celcius untuk coklat susu. Waktu untuk couching ini tergantung pada komposisi massa. Biasanya lebih dari 3 jam dan seringkali lebih lama lagi untuk coklat polos.
Masuk tahap yang keempat, yaitu tahap tempering. Tempering masa coklat berdasarkan CBS dilakukan dengan pemanasan pada suhu 50-60 derajat Celcius dan mendinginkannya minimal 2 derajat Celcius di atas titik leleh lemak yang diambil. Untuk coklat berbasis CBE, perlu dari jumlah yang tepat dari kristal stabil dalam masa coklat. Kemudian kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu tahap molding. Pada proses molding, dinaikkan suhu dari 31 sampai 33 derajat Celcius untuk coklat polos dan 29 sampai 31 derajat Celcius untuk coklat susu. Coklat tersebut kemudian didinginkan dengan lemari pendingin pada suhu 5 sampai 33 derajat Celcius. Suhu molding harus lebih rendah antara 2 sampai 5 derajat Celcius dari molding masa. Kemudian masa coklat itu diisi dengan cetakan coklat, lalu dilakukan penekanan. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu pendinginan dan demolding. Pada proses pendinginan, coklat dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan setel suhu 5-12 derajat Celcius. Dan lemari pendingin harus disesuaikan dengan sirkulasi udara dan kapasitas yang cukup, dengan waktu 20 menit sampai 45 menit. Untuk demolding mudah, dilakukan penyusutan yang cukup. Kesulitan pada demolding biasanya disebabkan karena pencetakan yang tidak bersih, kemudian proses tempering yang tidak sempurna, dan suhu cetakan tidak sesuai antara 0 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius. Coklat yang udah jadi distabilkan pada suhu 18 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Nah, setelah teman-teman mengetahui proses tahapan pembuatan coklat pada kelapa sawit, teman-teman juga harus tahu keuntungan apa aja yang diperoleh dalam pembuatan coklat menggunakan kelapa sawit. Pertama, coklat yang dibuat dari CBS lebih tahan lama dan tidak mudah meleleh pada suhu normal. Yang kedua, coklat berbasis kelapa sawit lebih stabil daripada coklat yang lainnya. So, sekian video penjelasan dari aku, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan buat teman-teman yang suka videonya, jangan lupa di like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa di komen. See you next video, bye!